Ya, yang pertama ini untuk materi operator logika dasar itu adalah bagaimana menggunakan konsep AND, OR, NOT, sama XOR, seperti itu ya. Itu pada suatu kasus dari permasalahan logika. Ya. Ya, jadi nanti yang menjadi patokan kita itu adalah apa? Jadi yang jadi patokan itu adalah truth table. Truth table. Nah, ini truth table ini harus selalu diingat. Kalau misalkan tidak ingat, berarti kita perlu untuk mengetahui konsep bagaimana menggambar truth table ini. Seperti itu ya. Jadi kalau truth table itu yang perlu kalau ini kan ada, di sini kan ada empat ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, nanti yang perlu kalian kuasai itu empat truth table itu. Jadi truth table untuk yang ini N, ya ini N. Kemudian yang ini apa? Masih ingat? Apa? Ingat nggak? Ini N. Kalau habisan OR, ya oke OR. Ini XOR dan ini yang negasi, begitu ya. Jadi empat ini yang yang dasar itu empat ini. Jadi pakai N, pakai OR, kemudian XOR sama negasi seperti itu. Nah, jadi kalau yang N itu yang truth itu yang true ya. Yang true itu hanya ketika preposisi P ya, dua preposisi yang ditemukan itu dia true true. Tapi kalau yang OR itu yang false saja, eh, itu yang P dan Q-nya itu false. Kalau yang XOR itu yang true hanya pada ketika salah satunya itu dia true begitu atau false. Nah, ini kebalikannya kalau yang negasi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita bisa pakai salah satu eh, alat pembantu yang bisa kita gunakan ya untuk membuat membuat tabel itu adalah pakai spreadsheet ya. Nah, ini. Nah, ini tabel. Ini ada suatu kasus bisa dibaca ini apa ini? P, P apa ini? NQ, RR gitu ya. Nah, nah, jadi di sini kalau untuk misalkan ini ya ada tiga, ini berarti preposisinya ada tiga ya. Jadi preposisinya ada tiga yaitu preposisi P, Q, sama R. Nah, ini kita buat dulu untuk truth table dari P, Q, dan R-nya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan preposisinya tiga, itu berarti kita bisa menentukan untuk jumlah baris ini, satu, dua, ya dari baris ketiga sampai eh, baris ketiga sampai baris ke 10. Ini kan berarti ada 8 baris ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 baris. Ya, itu kita dapatnya itu adalah dari, kenapa kok ini 8 baris? Itu karena diperoleh dari, jadi 8 baris. Oh, sebentar. Ini saya kayaknya sudah. Ya, 8 baris diperoleh dari dua pangkat ya jumlah preposisi begitu. Berarti berapa? Jumlah preposisinya berapa ini? Yang dalam kasus ini? Preposisinya berarti berapa ini? Tiga ya, karena ada P, Q, dan R. Berarti ini preposisinya adalah dua eh, pangkat tiga sama dengan 8. Nah, jadi di sini nanti barisnya kalau jumlah preposisinya tiga itu adalah ada 8 begitu. Nah, nanti tinggal ini true-nya 4 kali, false-nya 4 kali, kemudian yang key true true, false false, true true, false false, kemudian yang R-nya true false, true false, true false, true false. Tinggal seperti itu. Nah, kemudian yang ini kita bisa pakai, kelihatan nggak?
Yang belakang, yang ini. Kelihatan tidak? Saya gedein kalau gitu. Oke. Nah, yang ini kan P dan Q ya. Nah, ini kita bisa pakai formula N yang ada di Excel atau di Excel ya, Excel atau di spreadsheet. Kemudian kalau yang ini berarti kita pakai OR begitu. Nah, ini kasusnya itu kan P dan Q kita hitung dulu. Nih, berarti ini eh, kita olah dulu untuk P dan Q-nya, berarti sama dengan N dari A3 dan juga dari kalau ini tadi dari B3. Nah, kemudian kalau yang ini itu berarti hasil dari P dan Q-nya itu diorkan dengan R, begitu. Nanti ini tinggal ditarik aja ke bawah, seperti itu. Nah, ini adalah eh, contoh ya, contoh dari bagaimana kemudian penggunaan spreadsheet atau Excel ya untuk mengolah truth table. Nah, ini kalian harus tahu ini cara bikinnya seperti apa, begitu. Ini ada yang bawa laptop berapa orang? Oke, ya. Berarti pakai ini aja ya. Nanti pakai kertas aja nggak apa-apa. Kalau kertas loh semua ya. Iya. Oke. Nah, ini akan saya tunjukkan. Nanti saya kasih ini ya, kasih contoh lagi supaya kalian lebih paham untuk penggunaan truth table ini ya. Oke, ini soal yang kedua ya. Ini soal yang kedua bisa dibaca soalnya apa ini? P or key, N negasi R. Oke. Nah, ini kalian bikin dulu berarti untuk P, Q sama R-nya begitu ya. Ini kalian berarti barisnya berapa nih? Nanti baris ke bawahnya. 8 ya, karena ada 3 preposisi ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini supaya eh, supaya bisa berbeda warnanya ketika true dan juga ketika false, ini di format saja supaya supaya lebih jelas saja sih ini, supaya lebih jelas untuk eh, penggambaran di true tabelnya. Nah, misalkan ini ya. Jadi kalau true di setting hijau warnanya. Nah, kalau false nanti di setting merah. Oke. Nah, ini untuk P-nya dulu ya. P-nya itu kan berarti true-nya 4 kali, false-nya 4 kali. Nah, kalau yang key berarti true-nya 2 kali, false-nya 2 kali, begitu ya. Nah, untuk yang R-nya tinggal gantian true, false, true, false. True, false, true.
Oke, seperti ini. Oke, ini ya, bisa dipahami ya. Oke, silahkan kalian buat untuk kasus ini ya. P, or Q, dan negasi R. Berarti diolah dulu yang ada di dalam kurung ya. Kita buat dulu untuk yang di dalam kurung, baru kemudian yang negasi R-nya. Nah, kemudian baru yang keseluruhan. Ya, silahkan bisa diisi untuk bagian yang sini ya. Kalian coret-coret dulu, silahkan. Nanti saya minta untuk hasil kertasnya kalian foto, kalian kumpulkan ke classroom. Ya. Coba sekarang nih kasus yang ini, satu ini dulu, dicoba dibuat, diselesaikan. Ya, saya lanjutkan untuk materi implikasi dan biimplikasi. Oke. Jadi nambah lagi, truth tabelnya nambah lagi ya. Jadi tadi ada truth tabel and, kemudian or, kemudian XOR, sama not. Nah, sekarang tambah dua lagi yaitu implikasi, ya implikasi. Atau kita bacanya jika P maka Q, begitu. Ini bacanya begitu ya. Jadi jika P maka Q, di mana P itu adalah syarat, Q itu adalah akibat atau konsekuen. Ya. Nah, ini adalah truth tabel untuk implikasi atau jika P maka Q. Kalau untuk truth tabelnya, ini kita bisa lihat bahwa hanya bernilai false ketika P-nya true dan Q-nya false. Nah, gitu. Jadi cuma satu kondisi saja yang menyebabkan eh, jika P maka Q ini dia nilainya false. Begitu ya. Nah, jadi implikasi itu hanya salah kalau P benar tetapi Q salah. Begitu. Nah ini kalau contohnya sehari-hari, kalau ada preposisi P jika hujan turun, kemudian Q maka jalanan basah. Kalau digabung berarti jika hujan turun maka jalanan basah, gitu ya. Jadi jika P maka Q. Nah ini truth tabelnya seperti itu. Nah ini truth tabel untuk yang implikasi. Kalau yang diimplikasi itu bacanya, nah ini ya. Kalau diimplikasi dilihat simbolnya panahnya dua begini. Ya, kalau implikasi tadi itu kan cuma satu ya. Nah, tapi kalau yang diimplikasi itu dua, begitu. P itu dua, B. Nah, ini kalau dibaca adalah P jika dan hanya jika Q, begitu bacanya. Jadi P jika dan hanya jika Q. Ini cara membaca untuk diimplikasi. Nah, ini truth tabelnya. Nah, ini truth tabelnya kalian bisa melihat bahwa ini adalah kebalikan dari XOR. Kalau ingat ya, ini adalah kebalikannya dari XOR. Kalau XOR itu kan
false, true, true, false, begitu ya. Tapi kalau yang diimplikasi itu adalah true, false, false, true. Nah, ini contoh sehari-harinya adalah eh, lampu menyala jika dan hanya jika ada listrik, begitu. Ya, itu kan konsep yang logis ya. Memang lampu menyala kalau hanya ada listrik saja. Apakah itu listriknya dari PLN atau listrik dari sumber lain. Nah, gitu. Nah, jadi ini untuk yang diimplikasi. Ya, jadi kalian sudah nambah dua tabel lagi ya. Yang perlu dipelajari atau diingat-ingat. Jadi ini untuk yang implikasi jika, maka, kalau yang diimplikasi jika dan hanya jika. Gitu. Oke. Cara bikinnya sama kayak yang XOR, yang OR, atau yang AND. Itu sama. Jadi kalian perlu paham atau mengetahui bentuk dari truth tabelnya. Begitu. Jadi kalau P ketemu Q, dia diimplikasi berarti dilihat kalau true true berarti true, kalau true false false, begitu ya. Nah, ini adalah untuk yang konsep implikasi biimplikasi. Nah, selain itu juga ada yang namanya hukum De Morgan. Nah, ini ya, hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini adalah hukum untuk mengekuivalensikan yang namanya negasi, begitu ya. Misalkan ini ya, negasi P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Kemudian juga untuk yang OR, misalkan negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, ini akan saya tunjukkan di truth tabel ya. Ya, akan saya tunjukkan di truth tabel. Nah, ini. Nah, ini adalah eh, bentuk truth tabel untuk De Morgan ya, hukum De Morgan tadi. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa ini ya, yang bagian ini. Jadi bahwa negasi P dan Q itu nilainya akan sama dengan negasi P atau negasi Q. Begitu. Ya, kita buktikan saja. Misalkan ini ya, untuk negasi P berarti kan not, untuk yang P berarti A3 ya. Oke. Kemudian yang ini berarti notnya Q, berarti B3. Nah, kebalikannya ya. Kemudian yang ini adalah sama dengan dari OR. OR dari negasi P sama negasi Q. Tinggal tarik aja. Nah, kita bisa melihat bahwa bagian ini ya, negasi P dan negasi Q itu nilainya sama dengan negasi P atau negasi Q. Nah, itu namanya ekuivalen, begitu. Ya, ekuivalen namanya. Nah, ini sama. Berarti kalau ada bentuk seperti ini itu bisa dijabarkan menjadi seperti ini. Ya, jadi penjabaran dari negasi P dan Q itu dia bisa dijabarkan negasi P atau negasi Q. Demikian. Nah, kalau yang negasi P, negasi P sama atau negasi P atau Q apa? Nah, ini sama ya. Nanti berarti hasilnya ini dan ini harusnya sama. Nah, sama dengan berarti kan not ya. Not dari P sama ya.
Nah, ini tinggal di N kan. N dari negasi P dan negasi Q. Oke, sama ya. Nah, itu hukum De Morgan. Gitu. Hukum De Morgan seperti itu. Nah, ini ya. Jadi ini hukum De Morgan untuk N dan juga untuk OR. Nah, ini nah untuk ini ya, ini namanya adalah nah simbol ini itu adalah namanya dia simbol ekuivalen. Itu ekuivalen. Jadi sama dengannya ada tiga. Gitu. Namanya ekuivalen. Oke. Ya, jadi itu untuk materi hari ini ya. Jadi ada eh, kita sudah belajar untuk membuat tabel kebenaran fungsi gabungan OR atau N, XOR ataupun juga NOT begitu ya. Kemudian juga eh, implikasi, biimplikasi dan hukum De Morgan. Nah, kalau untuk yang implikasi, biimplikasi dan hukum De Morgan supaya kalian lebih paham lagi nanti nanti akan saya berikan soal juga begitu ya. Saya berikan soal. Langsung saja saya kasih soalnya ya. Ya, jadi kan bisa ngerjain di sini. Oke, oke, soal. Ya, ya, silakan. Enggak, silakan. Oke, ini soalnya berikutnya. Nah, lebih singkat ya, lebih cepat, gampang berarti ya. Oke, berarti ada tiga ya contoh soalnya ya. Ada tiga tadi. Yang soal pertama PQS, N, NOR, kemudian PQR pakai XOR, dan ini PQ pakai biimplikasi dan implikasi, begitu. Nah, soalnya ini aja. Dah, nanti saya minta kalian, eh, saya minta untuk nanti Pak kertas kalian itu difoto atau di scan, kemudian dikumpulkan di classroom. Saya sudah ngasih tempatnya ya di classroom, jadi tinggal kalian kumpulkan.
Ya, penuh. Oh, itu bawahnya masih bisa. Nggak apa-apa. Sebaliknya nggak apa-apa itu kertasnya. Pastikan gambarnya jelas ya. Jangan kabur ya. Ya.